Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 19. Teksnya ayat 1 sampai 25. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 15. Tuhan akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 25. Tetapi pada waktu Tuhan, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Tuhan akan memberkati dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Kesimpulannya, Yesaya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan suruh murkanya dan menghibur umatnya, dan mereka sisa-sisa akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan sambil bersyukur, bermazmur, dan berseru. Yesus berkata kepada perempuan di kota Syekal, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya kekal. Tuhan telah menyiapkan mata air keselamatan kepada orang percaya yang terluput dari kebinasaan, supaya tidak haus lagi selama-lamanya. Ajaran tentang lainnya. Pertama, Tuhan akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Ia akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Kedua, Tuhan akan menghabiskan air dari sungai Nil, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering. Ketiga, Tuhan akan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Ya, hari ini penting. Nanti kita akan renungkan lagi. Ajaran tentang manusia. Pertama, orang Mesir akan saling melawan saudaranya, temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Kedua, pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Ketiga, pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Keempat, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Ya, merekanya semuanya, Mesir dan Asyur, semuanya akan beribadah kepada Tuhan, dan mereka juga akan diberkati. Agak aneh ya aplikasinya. Pertama, jangan saling melawan di dalam jemaat dan sesama. Itu salah satu hukuman Tuhan. Ya, dalam hukuman Tuhan memberikan pertengkaran di antara bangsanya atau
di antara sukunya, sehingga mereka sendiri melawan dirinya. Kedua, jangan gemetar sekalipun datang kekeringan dan laparan, dan melainkan bertobat dan kembalikan kepada Tuhan. Itu penting. Ketiga, berdamai dengan suku-suku, bangsa-bangsa, dan negeri-negeri. Karena mereka semuanya buatan tangan Tuhan, mereka semuanya umatnya Tuhan. Keempat, menjadi berkat bagi semua orang di dalam perdamaian. Pada waktu Tuhan, pada hari Tuhan, Mesir, Asyur, Israel, sebenarnya di sini hanya disebutkan 3 bangsa, 3 negeri. Namun bukan hanya 3 negeri itu acanya. Semua suku bangsa akan menyembah Tuhan, akan beribadah Tuhan, dan mereka saling akan berdamai. Jadi praktiknya, meninggalkan segala berhala dari kehidupan Anda dan usaha untuk berdamai dengan semua lawan di dalam firman. Sekarangnya lawan, sekarangnya musuh. Namun kita harus memberitakan firman kepada mereka pun juga. Karena mereka juga umat Tuhan. Mereka juga buatan tangan Tuhan. Kita harus ingat tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.